Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita di sini untuk bersama-sama belajar bersama. Nanti Pak Bayu akan menyampaikan tentang salah satu modul yang ada di Guru Penggerak. Untuk itu saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, apa yang sudah dicapai oleh Pak Bayu, semoga kita semua dapat termotivasi untuk kedepannya belajar dengan mengembangkan kemampuan kita supaya lebih baik lagi dan bisa mengembangkan kemampuan kita lebih banyak lagi serta pengetahuan yang lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, semoga apa yang nanti disampaikan menjadi pencerahan bagi kita semua dan kedepannya bermanfaat serta dapat digunakan bersama-sama untuk kemajuan SD kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Ketapang Telu serta rekan-rekan Dewan Guru SDN 1 Ketapang Telu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara berbagi pengalaman terkait budaya positif yang ada di sekolah. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya selaku peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan yang mana diharuskan untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman terkait budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini ada kaitannya dengan modul yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak itu sendiri. Nah, apa itu budaya positif? Kita tentunya dapat memahami bahwa hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif yaitu sesuatu tindakan ataupun perilaku yang mana dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat baik. Dalam hal ini ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan.
Sebelumnya kita mari bersama-sama memahami apa tujuan pendidikan yang ada. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, adapun kodrat yang dimiliki atau kodrat anak itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu tak lepas dari hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi pada dasarnya kita menerapkan atau sebagai guru atau sebagai pendidik di daerah yang ada saat ini tentunya berbeda penerapannya dengan daerah-daerah lain seperti di daerah perkotaan, di daerah dataran tinggi maupun dan sebagainya. Nah, itu jadi tidak bisa disamakan. Itu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada atau kodrat alam itu sendiri. Nah, bisa kita sebut sebagai kearifan lokal misalnya. Jadi budaya-budaya yang ada di lingkungan sekitar kita itu sedikit atau banyak tentunya diharapkan dapat kita aplikasikan dalam pendidikan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu kodrat zaman. Nah, yang mana pendidikan itu tidak bisa disamakan antara era tahun 80-an hingga era milenium seperti sekarang. Itu tidak bisa disamakan. Kalau dulu sebagai guru mungkin hanya berpatokan pada buku pegangan, itu saja. Karena sumber belajarnya berasal dari buku dan lingkungan sekitar. Akan tetapi pada saat ini, nah, perkembangan teknologi itu sangat pesat, yang mana anak-anak kecil sudah bermain gadget atau HP. Nah, di situ banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Jadi sumber belajar itu sendiri tidak hanya berasal dari buku ataupun lingkungan sekitar, tetapi dari internet juga bisa. Nah, untuk penerapan pembelajarannya juga tidak bisa disamakan. Nah, mungkin pada zaman dulu terkesan murid itu mengikuti irama atau model pembelajaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh guru, yang mana berpacu pada kurikulum itu sendiri. Akan tetapi sekarang sifatnya lebih fleksibel. Nah, biasa kita sebut dengan kurikulum merdeka pada saat ini. Jadi murid diberi kebebasan untuk mengembangkan suatu potensi minat maupun bakatnya itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dimulai dari rumah kemudian di sekolah. Nah, guru hanya menuntun tumbuh dan berkembangnya anak tersebut sesuai dengan minat, bakat dan potensinya masing-masing. Jadi istilahnya tidak bisa dipaksakan untuk menjadi seperti ini, seperti itu, tidak. Tetapi disuruh mengembangkan potensi dirinya sendiri. Nah, berikutnya, nah, budaya positif. Apa itu budaya positif?
Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya tidak asing lagi, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, itu berakar dari budaya-budaya positif yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam ajaran agama yang kita percayai saat ini, tentunya sudah diajarkan tentang budaya positif itu sendiri, yaitu kebiasaan atau nilai-nilai yang mana harus dilakukan untuk mencapai tujuan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan pemantik. Nah, ini bisa diangan-angan saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira setuju atau tidak setuju? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini kira-kira dari pribadi Bapak dan Ibu guru setuju atau tidak setuju? Cukup diangan-angan terlebih dahulu. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah topik eksplorasi konsep. Nah, yang mana nanti ada 6 materi ini yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu tentang segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada satu ilustrasi tentang kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Ini diumpamakan Anda dan rekan Anda. Nah, sobeklah secara kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, yang bisa dilakukan oleh teman Anda yaitu dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kita memposisikan diri sebagai A atau yang melaksanakan kepalan tangan tersebut. Misal kita memiliki benda yang sangat berharga, kemudian kita genggam. Kemudian ada teman kita untuk meminta benda tersebut dengan cara yang pertama membujuk. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan apabila benda tersebut merupakan benda yang paling berharga atau yang paling Anda sayangi? Pastinya dengan segala daya dan upaya kita pasti akan menolak bujukan dari rekan kita. Itu. Tentunya dengan apa? Perasaan yang biasa. Kemudian dengan cara mengancam. Misal teman kita tadi mengancam. Nah, kira-kira seseorang kalau sudah diancam itu akan apa? Apakah diam atau berbalik melawan? Nah, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu pasti ada. Nah, apabila orang diancam atau dihardik, tentunya akan berbalas mengancam atau marah, ya kan? Terpancing emosinya atau berbalik melawan.
Nah, kemudian dengan rayuan. Nah, apabila kita dirayu, pasti apa? Meskipun kita tidak memberikan benda tersebut, pasti kita akan apa? Dapat menolak dengan cara yang baik pula. Nah, kemudian menyuap. Nah, apabila kita disuap, apakah bisa? Nah, itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Nah, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Nah, ini kembali kepada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tadi, bahwasannya seorang guru hanya dapat menuntun tanpa memaksa murid yang diajar untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Jadi gampangnya seperti ini. Setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Baik perilaku tersebut positif maupun negatif, pasti memiliki tujuan tertentu. Sebagai contoh, orang mencuri misalnya, pasti ada tujuannya. Tidak mungkin ada hobi mencuri, tidak mungkin. Pasti ada tujuan atau kepentingan tertentu. Misal, entah orang itu butuh makan, butuh menghidupi keluarganya, dengan berbagai upaya sudah putus asa, akhirnya apa? Yang bisa dilakukan hanya mencuri. Jadi setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Apakah kita sebagai guru dapat mengontrol murid kita? Tidak. Kita hanya dapat menuntun. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Berikutnya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, pernah tidak kita mempengaruhi murid kita untuk melakukan sesuatu? Pastinya pernah. Nah, misal ada seorang murid di kelas kita, yang mana murid tersebut dengan berbagai upaya sudah kita arahkan ke hal-hal yang positif. Misal dengan cara memberi hukuman dan lain sebagainya, tetapi masih tidak bisa. Nah, pasti apa? Kita juga pernah apa? Untuk mempengaruhi. Nah, bahwasannya belajar itu dapat membuat diri kita menjadi lebih pintar, lebih mengerti, dan pengaruhnya terhadap masa depan kita juga akan lebih baik. Pasti dengan bujukan-bujukan tersebut atau penguatan positif tersebut, siswa akan apa? Akan berpikir untuk melakukannya. Berikutnya yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ini juga apa? Salah satu teori kontrol yang mana tindakan tersebut menuju pada identitas gagal, di mana penyebabnya atau menyebabkan murid untuk merasa bersalah
terus-menerus. Jadi murid juga perlu kita beri motivasi maupun dukungan, terlepas dari mereka melakukan kesalahan. Jadi tidak selalu kita salahkan tentang apa yang mereka lakukan. Berikutnya yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini kita kembalikan pada pribadi kita masing-masing. Apabila kita dipaksa untuk melakukan sesuatu oleh orang lain, apakah selamanya kita akan mengikuti paksaan tersebut? Tentunya tidak. Jadi lama-kelamaan akan timbul dalam hati kita untuk melakukan untuk memberontak atau melakukan perlawanan terhadap apa yang dipaksakan tersebut. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Nah, ini pendapat dari Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi pada dasarnya, jika kita ingin berubah, tentunya berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Misal, kita ingin lebih disiplin. Memang awal kita melakukan hal tersebut tentunya sangat berat. Atau kita ambil contoh dari anak kecil dalam melakukan puasa misalnya. Pasti pada awal-awal melakukan puasa juga sangat berat. Tetapi dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya, yaitu dengan cara berlatih untuk membiasakan diri melakukan puasa secara penuh, pasti anak tersebut akan dapat melakukan dengan baik. Itu. Kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dari stimulus respon, kita perhatikan sama-sama. Di situ kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, sedangkan dari teori kontrol atau pilihan, yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang dan menang. Nah, intinya, jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, kembali lagi pada yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya sebuah atau suatu perilaku positif maupun perilaku negatif
itu pasti memiliki tujuan tertentu. Dan pada dasarnya orang lain juga tidak bisa mengontrol diri kita. Adanya adalah apa? Sebuah paksaan. Nah, dengan paksaan tersebut maka orang lain yang merasa dirinya lebih rendah dari orang yang memaksa pastinya akan apa? Mengikuti. Itu. Kita lanjut. Nah, apakah makna disiplin? Nah, ada beberapa pengertian dari kata disiplin itu sendiri. Yang pertama yaitu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan yang terakhir, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi intinya pada nomor 4 itu, yang mana disiplin yang kita lakukan baik di sekolah maupun di lingkungan-lingkungan yang lain itu merupakan suatu konsekuensi dari sebuah peraturan. Mungkin ada yang merasa takut dengan peraturan yang ada. Apabila tidak mematuhi peraturan akan ada hukuman. Akhirnya dengan cara terpaksa atau dengan keterpaksaan orang tersebut akan berperilaku disiplin. Nah, berbeda lagi apabila seseorang tersebut sudah memiliki suatu keyakinan budaya positif tersebut yang ada pada diri masing-masing. Nah, sesuatu yang diyakini tentunya akan dilaksanakan dengan ikhlas tanpa adanya keterpaksaan. Sebagai contoh, kita meyakini adanya Tuhan. Nah, bukan berarti Tuhan yang butuh kita, tetapi kita yang butuh Tuhan. Nah, apa yang akan kita lakukan jika kita butuh Tuhan? Yaitu melakukan ibadah. Nah, seperti melaksanakan sholat. Nah, tentunya tidak ada yang menyuruh kita. Iya kan? Tidak ada yang menyuruh kita. Kita mendengar suara adzan, bergegas melaksanakan sholat. Itu berdasarkan dengan apa yang sudah kita yakini, bukan atas unsur keterpaksaan. Selanjutnya, ini disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada orang yang terpaksa untuk bertindak disiplin karena apa? Takut akan konsekuensi atau hukuman yang diterima jika tidak melaksanakan peraturan. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwasanya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, terkait dengan motivasi internal dan motivasi eksternal tersebut, nah, untuk motivasi internal itu lebih mengarah pada
sesuatu yang kita yakini. Jadi sesuatu yang kita yakini tentunya sudah tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, tanpa adanya orang lain yang menyuruh, tanpa adanya unsur keterpaksaan. Kita dapat melaksanakan keyakinan tersebut dengan sepenuh hati, dengan baik. Berbeda dengan motivasi eksternal. Jadi perlu dipaksa, perlu adanya peraturan untuk membuat seseorang tersebut menjadi disiplin atau menjadi berbuat baik. Kita lanjut. Nah, ini disiplin positif. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Misal menghormati orang lain, kemudian berperilaku disiplin, kemudian belajar dengan tekun. Di mana saja itu pasti diajarkan. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Menghormati orang lain. Nah, apakah ada satu suku, suatu agama atau suatu negara yang mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal tersebut? Pasti tidak ada. Semua agama, semua suku, semua negara pasti mengajarkan kita hal-hal yang baik. Nah, itu disebut dengan nilai kebajikan universal. Artinya dimanapun kita berada, nilai-nilai tersebut tetap ada dan dijunjung tinggi. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai contoh yaitu beriman. Nah, ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini kan apa? Banyak sekali yang bisa dilakukan. Misal berdoa sebelum makan, berdoa sebelum melaksanakan pelajaran, melaksanakan sholat 5 waktu, nah, dan lain sebagainya. Kemudian mandiri. Nah, mandiri juga banyak sekali penjabarannya. Nah, sebagai contoh dalam pembelajaran di kelas, kita diberikan guru tugas yang harus diselesaikan. Nah, tentunya tugas-tugas tersebut tidak selalu dikerjakan secara berkelompok. Ada kalanya tugas tersebut dikerjakan secara mandiri, dengan tidak mencontek, dengan tidak menjiplak pekerjaan teman. Nah, itu merupakan satu perwujudan dari nilai mandiri. Nah, selanjutnya untuk bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Itu juga perlu diterapkan dalam pendidikan yang ada saat ini. Nah, ini tentang profil pelajar Pancasila tadi, ada 6 dimensi. Kita lanjut. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa itu teori motivasi perilaku manusia? Nah, ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi motivasi eksternal itu didasari dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini merupakan suatu ketakutan dari seseorang terhadap konsekuensi atau hukuman yang didapat apabila tidak melaksanakan sebuah peraturan tersebut. Yang kedua, masih tentang motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, misal kita dijanjikan oleh guru kita atau oleh orang tua kita, nek sampean pinter nggo dikei hadiah. Nah, itu merupakan apa? Motivasi eksternal. Artinya motivasi itu datang bukan dari diri kita, melainkan atas apa? Dorongan dari orang lain. Nah,
Jika saya melakukan maka saya akan mendapatkan imbalan besar. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi internal. Nah, ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi untuk menghargai diri sendiri, termasuk sebuah keyakinan atau sesuatu yang kita yakini untuk melakukan sesuatu yang lebih baik itu tadi, seperti pada penjelasan sebelumnya. Kita lanjut saja. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, ini ada satu ilustrasi kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini ada dua pertanyaan sebagai renungan diri kita. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Nah, kira-kira kita setuju atau tidak? Itu kan tujuannya untuk mempermalukan atau memberikan hukuman dengan cara mempermalukan siswa tersebut. Nah, kita renungkan pada diri kita saja. Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ada hukuman, ada konsekuensi. Mengapa? Kita renungkan terlebih dahulu. Kita lanjut. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kira-kira dari ilustrasi kasus tersebut, ini merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi. Melihat dari pernyataan pada akhir kalimat tadi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi dipermalukan atau diberikan hukuman tadi. Itu masuk hukuman atau konsekuensi. Masuk pada konsekuensi. Nah, kita lanjut. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi tanpa ada kata-kata menyakitkan. Jadi yang dimaksud dari konsekuensi tidak selalu menyakitkan, berbeda dengan hukuman. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, hukuman yang ditimbulkan yaitu anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Nah, berikutnya, hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus, kemudian ada
gampang. Berikutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berikutnya, dari hukuman yaitu menimbulkan perasaan marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Nah, ini kita lanjut saja. Nah, ini ada ilustrasi tentang tindakan guru. Ini kira-kira nanti masuk pada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku tentang kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ini termasuk dari hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, ini juga termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, ini juga merupakan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, ini adalah sebuah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini merupakan konsekuensi. Terus murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, ini adalah sebuah konsekuensi. Nah, pada dasarnya konsekuensi itu sifatnya tidak memberatkan, tidak menyakitkan, baik secara fisik maupun secara verbal. Tidak ada sakit secara fisik maupun sakit hati. Karena apa? Murid sudah tahu akan konsekuensi yang harus dilakukan atau konsekuensi yang diberikan atas sebuah tindakan yang dilakukan. Nah, bisa kita bandingkan. Dari konsekuensi sifatnya tidak memberatkan dari murid, tetapi konsekuensi dapat mengubah perilaku murid untuk menjadi lebih baik. Itu. Kita lanjut. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari sebuah masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini nanti ada sebuah contoh dari penerapan restitusi. Kita langsung lanjut saja. Nah, ini ada apa itu berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi perbandingan antara hukuman dan konsekuensi, sedangkan sekarang ada restitusi. Nah, kita bisa mengamati sebentar.
sudah, kita lanjut. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi prinsip dari restitusi yang mana kesalahan itu dijadikan sebuah pengalaman untuk memperbaiki diri menuju pada hal-hal yang bersifat positif itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, bukan merusak hubungan. Kalau orang atau murid kita berikan hukuman, secara tidak langsung murid tersebut pasti akan apa? Membenci kita atau membenci guru yang melakukan atau memberikan hukuman. Berbeda dengan restitusi. Karena apa? Pada dasarnya restitusi juga membutuhkan apa? Komunikasi yang baik yang terjadi antara guru dan murid yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, tawaran. Jadi restitusi itu bersifat tawaran, bukan paksaan. Misal ada seorang murid yang melakukan kesalahan. Nah, pasti apa? Dengan cara melakukan komunikasi yang baik dengan murid tersebut, kita akan menawarkan apa yang bisa dilakukan murid tersebut agar menuju kepada perilaku yang positif. Berikutnya yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita kembalikan kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ini kembali kepada tadi, bahwasanya semua tindakan atau perilaku itu pasti memiliki tujuan. Nah, kita mencari alasan mengapa murid atau orang tersebut kok bisa melakukan kesalahan. Jadi tidak berjalan satu arah. Artinya kita langsung menyalahkan murid tersebut dengan sebuah tindakannya, tetapi kita akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Penyebabnya apa? Kemudian kita carikan solusi terbaik. Nah, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Nah, ini tadi. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu 9 ciri dari restitusi. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, ini seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya keyakinan atau sesuatu yang sudah kita yakini tentunya dapat kita laksanakan dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita kembalikan tadi, bahwasanya kalau peraturan itu sifatnya apa? Memaksa. Sedangkan keyakinan itu apa? Berawal dari diri kita atau pribadi kita masing-masing. Tidak ada unsur paksaan. Artinya kita sadar bahwa kita melakukan tindakan yang baik akan berdampak yang baik pula bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, berbeda dengan peraturan itu. Nah, ini ada ilustrasi juga. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kira-kira kita renungkan saja. Kita lebih takut kepada hukuman apabila ada polisi atau kesadaran kita bahwa menggunakan helm itu akan apa? Berdampak positif untuk melindungi diri kita apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita kembalikan pada diri kita. Apakah kita takut akan peraturan atau kita meyakini bahwa menggunakan helm akan berdampak baik pada diri kita? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, apakah kita lebih patuh pada peraturan
atau kita melaksanakan hal tersebut atas dasar keyakinan. Nah, itu kembali kita pada diri kita masing-masing. Kita lanjut saja. Ini budaya positif, ada lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, berawal dari peraturan, kemudian peraturan itu kita laksanakan secara terus-menerus atau setiap hari sehingga menjadi kebiasaan. Yang mana kebiasaan-kebiasaan positif apabila kita laksanakan dengan baik setiap hari itu akan tertanam pada diri kita. Nah, akhirnya akan menjadi sebuah keyakinan. Berawal dari peraturan kemudian menjadi keyakinan. Apabila kita sudah meyakini sebuah hal positif yang dapat kita lakukan, maka akan berdampak pada lingkungan kita atau sekolah kita, yang mana lingkungan tersebut pastinya akan apa? Menjadi lingkungan yang positif. Kemudian akan menjadi budaya positif. Lanjut. Nah, ini peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita lanjut ke slide berikutnya saja. Nah, ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, dalam keyakinan kelas yang dibuat ini merupakan apa? Salah satu bentuk tanggung jawab. Bahwasannya kalau kita meminjam itu wajib mengembalikan. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas dapat berbunyi menghormati orang lain dengan tidak mengganggu. Itu adalah bentuk diri kita untuk menghormati orang lain. Yang ketiga, peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan dalam keyakinan kelas berbunyi menghormati orang lain atau berkomitmen. Jadi komitmen pada diri kita sendiri dan komitmen dengan lingkungan yang ada atau teman-teman kita, guru-guru kita, bahwasanya hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai merupakan bentuk budaya positif atau perilaku positif yang wajib dilaksanakan. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, dalam keyakinan kelas dapat berbunyi keselamatan atau menghormati orang lain. Jadi itu bentuknya, yaitu tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Dalam keyakinan kelas ini berkaitan dengan apa? Kesehatan. Nah, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, dalam keyakinan kelas dapat berbunyi menghormati orang lain dan bersabar. Jadi antri adalah bentuk dari apa? Menghormati orang lain dan kesabaran kita. Kemudian menggunakan masker. Nah, ini dalam keyakinan kelas berbunyi kesehatan atau keselamatan. Ini yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini merupakan keselamatan atau keamanan. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, mungkin kita pernah menjumpai seseorang dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Besar kemungkinan hal itu mereka lakukan karena mereka tak mampu memenuhi atau mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi kembali tadi, setiap perilaku atau setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuan, terlepas dari perilaku positif maupun perilaku negatif yang dilakukan. Nah, ini apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga,
kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar dari manusia, yang mana kebutuhan dasar tersebut dapat memotivasi manusia untuk melaksanakan sebuah tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh, ada murid kita yang bertindak seenaknya di kelas pada saat kita menjelaskan materi pelajaran. Misal tidur-tiduran atau tidak memperhatikan dengan cara berlari-lari. Nah, mungkin dari murid tersebut membutuhkan atau kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, yaitu apa? Kasih sayang atau rasa diterima. Jadi murid tersebut mungkin perlu kasih sayang, perlu perhatian, perlu diperhatikan. Nah, barulah dia akan apa? Dapat mengikuti penjelasan dari guru tersebut. Kita lanjut. Nah, ini ada ilustrasi kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kita renungkan, kita lanjut. Nah, ini penjelasannya. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jadi tidak melulu hal-hal yang negatif atau perilaku negatif itu karena memang sengaja dilakukan. Tentunya memang karena adanya apa? Alasan atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, salah satunya itu. Nah, yang kedua, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Dan yang ketiga, apabila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang terakhir, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu butuh kesenangan. Jadi banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik positif maupun negatif itu merupakan apa? Memiliki tujuan-tujuan tertentu. Lanjut. Nah, tentang dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Jadi Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ini penjelasan dari dunia berkualitas. Nah, ini posisi kontrol. Nah, ini ada 5 posisi kontrol dari guru. Nah, ada posisi kontrol yang mengarah pada identitas gagal, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian ada pula identitas berhasil atau sukses, yaitu posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, yaitu sebagai manajer. Nah, ini adalah tingkat tertinggi dari posisi kontrol. Nah, bisa kita amati dari penjelasan itu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, maupun sebagai manajer. Itu. Jadi intinya kita sebagai guru
dapat mengontrol murid-murid kita, diarahkan pada posisi kontrol yang memiliki identitas berhasil atau sukses. Bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, atau bisa menjadi manajer. Nah, asalkan jangan sampai kita memiliki posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, itu saja. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan terkait dengan 5 posisi kontrol itu. Misal, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini merupakan apa? Kalimat yang sering diungkapkan atau dikatakan oleh apa? Posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sebagai penghukum. Nah, jadi ini akan apa? Akan menimbulkan hal yang negatif dari diri murid-murid itu. Entah murid tersebut akan membenci kita. Nah, tidak dipungkiri bahwa kita sendiri pasti pernah mengingat satu kejadian atas apa yang dilakukan oleh guru-guru kita terdahulu. Terlebih hal-hal tersebut adalah menyakitkan bagi diri kita. Pasti kita masih ingat sampai sekarang. Entah kita bisa menerima atau masih menyimpan rasa dendam dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu. Maka dari itu kita sekarang sebagai guru hendaknya menerapkan posisi kontrol yang mengarah pada hal-hal yang bersifat positif. Itu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lanjut. Kita lanjut saja. Nah, ini coba kita perhatikan video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa
memperburuk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa tadi bu? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi bu. Selamat pagi, Naren. Maaf bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf bu, saya lupa cara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, itu tadi tentang contoh 5 dari posisi kontrol atau penerapan dari 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru di sekolah. Nah, kita lanjut yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, ini. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang harus dilakukan. Nah, yang pertama yaitu validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas serta menanyakan keyakinan. Kita langsung saja ke slide berikutnya, yaitu menstabilkan identitas, yaitu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan dengan cara membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, yaitu yang perlu dilakukan yaitu dengan cara melihat kesalahan yang dilakukan kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini ada contoh dari penerapan segitiga restitusi terkait dengan tugas yang sudah saya buat dari program pendidikan GGB.
itu tadi adalah merupakan pengalaman yang saya dapatkan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, terutama pada modul 1. Nah, dengan demikian materi sudah saya sampaikan secara keseluruhan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar